Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak yang solih dan solihah? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Karena dengan sehat insya Allah kita bisa belajar dengan semangat, bisa belajar dengan fokus ya. Baik anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan melanjutkan pada pembelajaran tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata pada pembelajaran 3. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa dengan khusyuk, silakan anak-anak semuanya bersiap. Duduk dengan tegap, Ustadzah akan memimpin. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, alhamdulillah kita semuanya sudah berdoa. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah membaca sebuah teks tentang bermain di tempat wisata ya. Salah satunya yaitu di pantai. Nah, di situ pada bacaan tersebut terdapat macam-macam benda. Nah, mari pada saat ini kita akan mengelompokkan benda-benda tersebut ya. Yang pertama, di sini benda yang terdapat di pantai. Nah, yuk kita coba sebutkan. Anak-anak juga pasti tentunya tahu nih, seperti yang anak-anak lihat di sini ya, salah satunya ada beberapa juga ya. Oke, ada air laut, betul. Kemudian ada pasir. Nah, kemudian ada batu pantai ya. Anak-anak pernah melihat ya? Nah, kemudian pohon kelapa, banyak pohon kelapa ya kalau di tepi pantai itu ya. Kemudian ada kapal ya. Kemudian payung pantai biasanya di tepi pantai ya untuk orang-orang yang bersantai agar tidak kepanasan ya. Kemudian ada pelampung, biasanya digunakan untuk orang-orang ketika berenang ya. Nah, selanjutnya benda yang harus tidak ada di pantai. Ya, benda yang seharusnya tidak ada di pantai. Senjata tajam. Nah, senjata tajam itu seperti apa anak-anak? Misalnya ada pisau, ada golok. Anak-anak tahu kan golok? Nah, biasanya tapi memang ada di pantai. Misalnya digunakan untuk membelah apa ini? Buah kelapa atau degan ya. Nah, enak sekali ya minum di tepi pantai. Tentunya kalau hanya pisau biasa sulit ya. Biasanya digunakan golok. Namun ini digunakannya harus hati-hati dan apabila tidak diperlukan lebih baik benda senjata tajam ini tidak perlu ada di pantai ya, agar ketika anak-anak berwisata aman ya. Nah, selanjutnya kaleng. Nah, kaleng ini biasanya bekas minuman ya misalnya. Nah, gimana Ustadzah? Kan terkadang kita membawa bekal, mungkin salah satunya minuman yang dalam bentuk kaleng. Boleh, tetapi kita harus ingat ini menjadi sampah nantinya. Nah, kira-kira harus disimpan di mana sebaiknya atau dibuang kemana ya? Maka di sini dimasukkan ke dalam benda yang seharusnya tidak ada di pantai ya. Botol ini juga biasanya bekas minuman misalnya ya, karena botol di sini bisa jadi bahannya apa dulu? Kemungkinan botol itu kan ada bahannya yang dari plastik, ada juga yang bahannya dari kaca atau beling ya. Nah, ini harus hati-hati juga. Kemudian plastik bungkus makanan. Nah, biasanya kan anak-anak bersama keluarga ke tempat wisata membawa makanan tuh. Mungkin ada yang masih beberapa menggunakan bungkus makanan atau pakai kresek, pakai plastik.
Nah, ini jangan sampai dibuang sembarangan. Ya, lebih baik anak-anak selalu dibiasakan bungkus makanan itu menggunakan wadah-wadah tempat makan misalnya ya. Kemudian tikar. Nah, tikar ini juga biasanya masih digunakan ya di beberapa pantai itu untuk orang-orang yang bersantai di tepinya, di tepi pantai menggunakan tikar. Nah, ini juga kenapa dimasukkan ke dalam benda yang seharusnya tidak ada di pantai? Ya, tapi ketika anak-anak memang memerlukan, boleh, tetapi jangan lupa ya, nanti dibereskan kembali. Kemudian bola. Nah, bola juga di sini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bermain bola voli di pantai atau juga sepak bola di pantai ya. Boleh, tetapi di sini karena bahannya itu dari plastik, ketika nanti dibuang sembarangan, ditaruh sembarangan, nanti semakin orang-orang banyak membawa bola ke tepi pantai, nah tetapi lupa tidak menaruhnya kembali ke tempat yang seharusnya, ini menjadi berbahaya nantinya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Mungkin nanti bolanya bisa kita bawa pulang langsung. Biasanya itu memang banyak yang bawa bola plastik, tetapi karena sudah dipakai rusak, akhirnya dibuang sembarangan di pantai. Ini menjadi berbahaya. Maka di sini dimasukkan ke dalam kelompok benda yang seharusnya tidak ada di pantai ya. Tetapi walaupun begitu ada beberapa yang di kelompok ini sebetulnya boleh anak-anak bawa ketika berwisata ke pantai. Namun harus ingat ya, harus dikembalikan lagi ke tempat asalnya. Entah itu mungkin dibawa pulang ya, atau juga ditaruh pada tempatnya. Nah, mari anak-anak kita bahas ini beberapa benda yang bisa kita gunakan lagi. Nah, di sini yang pertama ada kapal ya. Kapal bisa digunakan berkali-kali. Juga payung pantai, ini benda yang bisa digunakan lagi ya. Pelampung, nah selama masih berfungsi bisa digunakan ya. Kemudian ada kaleng. Nah, di sini kaleng itu bisa digunakan lagi, tetapi karena ini kaleng itu bahannya sulit untuk didaur ulang, bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Misalnya, anak-anak membawa bekal nih, botol minumnya berbentuk kaleng. Nah, dibawa pulang lagi. Terus bisa sesampainya di rumah, tidak perlu dibuang, bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Bisa tempat pensil, bisa hiasan-hiasan di rumah, tapi dihias dulu. Nah, bisa ya, ini digunakan kembali. Kemudian selanjutnya tikar. Tikar juga bisa digunakan kembali ya. Oke. Nah, selanjutnya benda-benda yang bisa didaur ulang ya. Ini ada botol, ada plastik bungkus makanan, ada bola. Nah, 3 jenis yang disebutkan ini dari plastik. Nah, itu bisa didaur ulang kembali. Selanjutnya, perkalian dengan puluhan. Nah, sekarang anak-anak masuk ya perkalian dengan puluhan. Coba kita langsung ke latihan soal sambil Ustazah akan menjelaskan. Contoh yang pertama, di sini ada 25 kali 4. Cara menghitungnya seperti apa? Cara menghitungnya bagaimana? Dirubah dulu. Susunannya seperti ini. 25 kemudian kali 4. 4-nya ditaruh di sini karena 4 sebagai satuan ditaruh di bawah satuan juga. 25, 5 satuan, angka 2-nya ini adalah puluhan. Maka 4-nya ini ditaruh di bawah satuan. Nah, setelah seperti ini, kita menghitung apa yang pertama kali? Dilihat ya dari yang paling kanan. 4 kali 5. Dihitung terlebih dahulu. Berapa 4 kali 5? 20. Nah, 20 ini, nolnya ini adalah satuan. 2-nya ini adalah puluhan. Maka ditaruh ke sini. Dilihat, diperhatikan anak-anak semuanya. Nolnya ditaruh di sini sebagai satuan. 2-nya ditaruh di atas terlebih dahulu ya. Kita akan melanjutkan lagi. 4
kali 2. Nah, di sini berapa hasilnya? 8. Nah, berarti sekarang gimana cara menaruhnya di sini? Sedangkan tadi masih ada sisanya di sini ya, 2. Maka dijumlahkan terlebih dahulu. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Maka hasil yang ini ditaruh ke sini. 100. Maka sekarang sudah terlihat 25 kali 4 hasilnya adalah 100 ya. Baik anak-anak, contoh selanjutnya 34 kali 5. Kita ubah dulu cara penulisannya. 34, 5-nya sebagai satuan di bawah ya, cara menulisnya seperti ini. Baik, kita akan mulai dari 4 kali 5, yaitu jumlahnya 20. Nolnya ini sebagai satuan kita taruh di bawah, 2-nya di atas. Kita lanjutkan menghitung ke 3 kali 5. 3 kali 5 hasilnya adalah 15. Nah, setelah kita dapat hasilnya ini, jangan lupa ditambahkan dulu dengan yang sisa tadi. 15 tambah 2 yaitu 17, maka baru dijumlahkan ke yang bawah. Nah, jadi 170. Jadi hasil 34 kali 5 yaitu 170. Contoh soal selanjutnya 26 kali 6. Nah, ditulis dulu ya, 26 kali 6. Cara menulisnya seperti ini. Kita menghitung yang pertama 6 kali 6, yaitu 36. Satuannya mana? Angka 6 ditaruh ke sini dulu, dan 3-nya sebagai puluhan ditaruh di atas. Selanjutnya, menghitung 2 kali 6. Nah, 2 kali 6 itu dari sini ya, 2 kali 6. Yaitu 12. Jangan lupa 12 ini dijumlahkan dulu dengan sisa yang awal. 12 tambah 3 yaitu 15. Nah, setelah ada jumlahnya ini baru kita tambahkan ke bawah. Jadi jumlahnya 156. Nah, 26 kali 6 jadi hasilnya 156. Demikian anak-anak semuanya. Semoga anak-anak semuanya bisa mengikuti yang sudah Ustazah sampaikan dan anak-anak semuanya bisa berlatih di rumah ya. Baik anak-anak semuanya, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Sikap berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah anak-anak semuanya, semoga yang Ustazah sampaikan bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Dan Ustazah mohon maaf apabila ada salah dari Ustazah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.